warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ila yaumiddin. Habaib al-kiram, para habaib daripada zuriat Rasulullah SAW yang kita muliakan serta kita cintai, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Al-Habib Quraisy Az-Zahir dari Samarinda. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir jauh-jauh dari Samarinda semata-mata dakwah ilallah untuk hadir ke Bengalon. Kita doakan beliau selalu diberi kesehatan walafiat, panjang umur, kabul segala hajat, dan semoga dalam perjalanannya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Al-Habib Zainal Abidin Al-Jufri, pada Sayyid, pada Syarifah, dan para habaib yang lainnya juga tidak bisa ulun sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan hormat ulun kepada para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para sesepuh yang hadir di tengah-tengah kita juga tidak bisa ulun sebutkan, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta ulun serta ta'zim ulun kepada antum-antum sekalian. Mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, guru-guru kita yang hadir, para orang tua kita juga, semoga diberi kesehatan, diberikan panjang umur, diangkat segala penyakit-penyakitnya maupun penyakit zahir dan batin. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala kabulkan segala hajat dan niatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini, di bulan yang agung, kita marilah sama-sama selalu memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih dimudahkan melangkahkan kaki kita untuk dapat hadir di tempat yang insyaallah tempat turun rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga alhamdulillah kita masih memuji Allah, memuja Allah, dan memuji kekasih Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita segala hajat dan niat kita Allah taala kabulkan, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sudah tadi membaca salawat, membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu insyaallah akan menjadikan saksi, menjadikan bukti bahwasanya kita yang menjadikan sebab mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga dengan berkah kehadiran para habaib di malam ini, semoga ini yang menjadikan pancingan, undangan daripada Sayyiduna Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan hadir di hadapan kita, mudah-mudahan mendapat nazarah khusus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian hadir. Amin ya rabbal alamin. Jadi ulun itulah sebetulnya apabila di suatu majelis itu ada duriah Nabi itu, ulun tuh himung benar kan. Himung benar. Kenapa? Karena itu salah satu pancingan untuk hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga di zaman Bani Israel itu, mereka itu kalau anak berperang nih, mereka itu menghadirkan tabut. Tabut ini suatu peti yang mana apabila anak perang membawa tabut, peti itu nah, membawa tabut itu isinya apa? Kayak selendangnya Nabi Musa, sendalnya Nabi Musa, sorbannya Nabi Musa, sendalnya Nabi Harun, peninggalan-peninggalan Nabi tersebut itu mereka ambil apabila mereka anak berperang. Mereka membawa apa? Memancing dengan berkah daripada yang dibawa tadi, peninggalan para Nabi ini, untuk memancing kemenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi
Makanya ibaratnya ulun tuh kalau sudah para habaib hadir di satu majelis himung benar. Walaupun minta maaf habibnya tuh bisidin karena anak bacaan, duduk aja. Nang alim gak ibarat nang kada alim gak. Kenapa? Itu suatu memancing. Kalau kita ini memang bermaulid hadir majelis baca maulid, kita ini ibaratnya memang kita cinta, tapi kita ini menjaga adab ini yang ke orang yang kita cinta ini sulit. Yalah. Apalagi hal Habib Ali Sabil Maulid ini mengarang maulid ini karena kegampangan. Sidin ini mengarang maulid langsung di pangku lawan Rasulullah, cucu. Jadi Habib Ali ini duduk di pangkuan Rasulullah mengarang. Jadi Nabi yang mengisahkan, Habib Ali itu tinggal menulis saja lagi. Ayo, saking luar biasanya daripada pengarang Siftul Habib Ali Sabil Maulid. Makanya dalam isyarah saya rawi-rawi ini mengisyarat min barakati wa sa'adati hadal imam wa mundu alikar bi hadhihi durratul maknunah. Dalam kalimat isim isyarat hadal maulud itu menandakan tuh Rasulullah tuh hadir. Di saat Habib Ali mengarang maulid ini Rasulullah tuh hadir. Kenapa? Karena kalimat daripada bahasa Arab hada atau hadhihi ialah isim apa tuh? Isim apa? Isim isyarat. Isim isyarat adalah maknanya apa? Kegunaannya lil hudur, yalah, menandakan hadir. Lil gharib berarti dekat. Nah, itu. Jadi di saat Habib Ali mengarang Maulid Simtud Doror ini karena gampangan Rasulullah hadir, Nabi yang membaca. Kali tidak menulis saja lagi, isyaratkan Rasulullah langsung hadir. Hadidurratul maknunah, hadal maulud, ini orang yang ini semuanya pujian Rasulullah. Tapi mengisyaratkan hada ini berarti orangnya hadir. Jadi kalau gampangan Habib Ali, kalau kita ngarang aja pujian, tapi belum tentu Rasulullah hadir. Tapi Habib Ali ini mengarang langsung hadir di hadapan Rasulullah SAW. Luar biasa. Yang mudah-mudahan kita memberkat duriatnya lah. Mudah-mudahan Rasulullah hadir. Bahasanya kita walaupun Nabi ini bahasanya biar lewat aja kita untung kita. Yalah, supaya apa? Kita ini dipinandui Rasulullah kena di akhirat. Nah ini umatku nang 7 pesawat, nah ini nah ada nah itu barang. Nah, mudah-mudahan wasilah kita sebagaimana Sayyidina Khalid bin Walid Saifullahil Maslul. Jadi kalau perang pasti membawa 3 helai rambut Rasulullah yang ada di surban. Menang terus. Sayyidina Walid itu menang terus bilah perang. Walaupun sini itu perang musuh banyak. Sini prajurit kan banyak. Saifullahil Maslul, pedang yang terhunus, memang cerdas. Sayyidina Khalid ini memang orang paling cerdas dalam strategi peperangan itu pasti menang. Tapi bukan karena cerdasnya Sayyidina Khalid bin Walid, gara-gara menang dalam peperangan itu bukan karena itu, karena berkat rambut yang ada di surban daripada Sayyidina Khalid, rambut Rasulullah SAW. Itu sebagai wasilah untuk memancing kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, ya mudah-mudahan wasilah itu perlu kita nih berwasilah orang yang dekat supaya apa yang kita hajatkan tuh yang kita citakan tuh pasti insya Allah terkabul dengan berkat daripada wasilah tersebut. Ini sedikit kita tadi belum membaca rawi mengulang tentang bahwasanya Sayyidina diriwayatkan dalam rawi tersebut waqad akhraja Abdur Razzaq bi sanad an Jabir bin Abdullah Ansar radhiyallahu anhuma, bahwasanya telah mengeluarkan Sayyidina Abdur Razzaq dengan sanad-sanadnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir ini sahabat Rasulullah, orang yang paling cinta lawan Nabi, setia lawan Rasulullah. Kemana aja Nabi umpat Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah ini dikatakan qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni, mengatakan Sayyidina Jabir kepada Rasulullah SAW dengan abi wa ummi akhbirni, habarkan aku an awli syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya, apa sesuatu yang Allah ciptakan sebelum sesuatu ini apa? Ujar Sayyidina Jabir nih tadi bertanya lawan Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang Allah ciptakan ini nah? Segala sesuatu ini sebelum sesuatu. Lalu dijawab oleh Nabi, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jar Nabi, Allah menciptakan sebelum sesuatu alam semesta ini daripada
nur Nabi engkau, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam min nurih, daripada min nurillah. Jadi kita ini memang ibaratnya wujudnya manusia aja, tapi Rasulullah wujud manusia tapi bukan manusia, makanya beda. Kita ini tercipta dari nurnya Nabi Muhammad, nurnya Rasulullah, tapi Rasulullah tercipta dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah, jadi berkat, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Dan sedikit, salah satu dikatakan dalam syair rawi, Nabi ini punya keistimewaan apa? Taksirul qalil, memperbanyak yang sedikit. Jadi kalau ada Nabi itu yang sedikit itu jadi banyak, yang sedikit jadi cukup. Karena pernah terjadi di Sayyidina Jabir. Ini Sayyidina Jabir ini dulu tak kala Nabi melakukan peperangan, zaman dulu melakukan peperangan. Mungkin Nabi lagi menunggu musuh. Sayyidina Jabir ini melihat Rasulullah lagi berada di medan perang. Tiba-tiba berpikir Sayyidina Jabir pulang ke rumah, tanya kepada istrinya Sayyidina Jabir, "Wahai istriku, ini Rasulullah dalam melaksanakan menunggu peperangan. Adakah yang bisa untuk disuguhkan untuk Rasulullah?" Bahasa kita tuh apa yang untuk bisa dikasih makan Nabi ini. Nah. Karena niat Sayyidina Jabir ini hendak menggembirakan Rasulullah. Karena Sayyidina Jabir ini bukan orang sugih, orang sederhana. Dicari-cari nang bini, apakah adakah umpamanya roti atau gandum, apa ada. Cuma Sayyidina Jabir kata istrinya, tidak ada, cuma ada kambing, bahasa kita kambing 2 ekor. Maka kambing gaduhan ini, kambing gaduhan. Nah itu sudah Sayyidina Jabir. Sementara Rasulullah dalam keadaan menunggu peperangan, jar Sayyidina Jabir, kita masakan untuk para sahabat. Cuma karena kau banyak, seadanya aja. Artinya di antara sahabat itu mungkin ada mungkin dalam 50 orang aja kita undang ke rumah, yang penting ada Rasulullah. Tiba-tiba disuguhkan kambing tersebut, dipotong oleh Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir ini bisa anak 2. Jadi Sayyidina Jabir, istrinya dan anak 2. Anak 2-nya masih halus. Umur 4 tahun, mungkin umur 7 tahun. Lalu dengan satu keluarga tadi menyembelih kambing, maksudnya inya aja nih, orang-orangnya. Sayyidina Jabir ini menyembelih kambing di hadapan anak berumur 4 tahun dengan 7 tahun. Potong kambing. Karena belum berakal lah Beb, hitungannya kan. Setelah memotong kambing tadi, kambing itu dibersihkan, tiba-tiba dimasak, direbus. Anak Sayyidina Jabir ini yang berdua ini, apa bahasa kita, sisa potongan pisau tadi dimainkan, bahasa kita dimainkan. Yang kakak tadi melihat praktek abah menyembelih kambing, umpat juga mau umpati gaya abah tadi apa, adingnya disembelihnya. Maaf, makanya bahaya, hati-hati kalau menyembelih kambing tuh jangan dibawa, kanakan tuh yang lagi umur di bawah umur tuh nggak tahu tuh kenapa paham, jangan dihadirkan. Kenapa? Bisa mengumpati, sakanya mainan bit. Jadi sang kakak tadi disembelihnya adingnya, gara-gara melihat abahnya menyembelih kambing. Tiba-tiba menyembelih, matilah ading tadi. Tiba-tiba berlarilah kakak tadi ke belakang, menabrak kuah air panas tadi, mati dua-duanya, berdua. Lalu namanya Sayyidina Jabir tadi niat hendak mengundang Rasulullah, hendak menggembirakan Rasulullah, tapi sedih. Kenapa? Karena anak mati, meninggal. Tapi tetap menahan Sayyidina Jabir. Kenapa? Karena jangan sampai dalam kesedihan ini terlihat Nabi Muhammad hadir dalam rumahku ini. Tadi Nabi ikut sedih. Karena niatnya hendak menggembirakan Rasulullah. Lalulah dimandikan sang anak tadi, ditaruh dalam kamar, disembunyikan, ditutup kain kapan. Sudah. Arti kesedihan lu kena dulu. Yang penting kita masak, ngundang Rasulullah, jangan sampai Rasulullah ini tahu kabar kita ini dalam keadaan berduka. Setelah masak, datang Sayyidina Jabir ke medan perang, membisiki Rasulullah, "Ya Rasulullah, ulun ada sedikit suguhan masakan untuk para sahabat dan engkau. Cuma kada banyak.
Bahasa kita tuh porsi-porsi 50 orang aja. Apabila lebih karena cukup. Ajar Nabi, ya sudah. Kamu duluan. Tak kala itu Rasulullah hadir. Beberapa orang sahabat, mungkin dari rumahnya halus saja, 10 orang. Ujar Sayyidina Rasulullah, wahai Jabir, ini para sahabat datang, kita makan. Lihat sahabat terkajut, kalinya di bawah Nabi ini banyak. Porsinya 50, yang hadir 200-300 orang. Kaget Sayyidina Jabir dengan muka cemas. Bahasa kita takut karena cukup. Padahal ngundang Rasulullah nih. Jar Nabi, wahai Jabir, tenang aja kamu. Kamu duduk, biar aku aja yang mengautnya. Bahasa kita, aku yang menumpahnya aja Rasulullah. Nah, memberi makan tadi, aku yang mengaut. Para sahabat masuk 10 orang makan. Keluar 10, masuk 10. Kenapa? Karena Nabi yang menuang tadi. Subhanallah, yang porsi 50 sampai 1000. Berkat siapa? Berkat Rasulullah. Nabi belum makan. Kenapa? Karena Nabi yang menuangkan, menyajikan makanan tersebut para sahabat. Bergantian. Setelah habis para sahabat, cukup 1000 orang porsi tadi. Mukjizat Rasulullah. Ujar Nabi, nah sudah. Kita makan sama-sama. Terakhir nih Rasulullah makan dengan Sayyidina Jabir. Kau panggil istrimu, panggil anak-anakmu. Ujar Sayyidina Jabir, wah, nyium anak mati dalam kamar nih, ya apa nih? Padahal niat anak menggembirakan Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah ini tahu. Ya Jabir, panggil keluarga engkau, aku hendak makan bersama dengan keluarga-keluargamu. Kisahkan aja Jabir, karena mungkin berdusta. Wahai Rasulullah, bahasa kita tadi ada insiden antara anak kakak tadi, kisahkan meninggal ya Rasulullah anakku. Jar Nabi, karena masih hidup, kiau di sini. Jar Nabi, panggil anakmu. Subhanallah, pas dibuka oleh Sayyidina Jabir kamar tadi, anak tadi terbantai, terlentang kayak orang mayat tuh, tiba-tiba bermain bib. Berdua, kayak orang adik kakak main kayak Pak, hidup kembali. Kenapa? Karena mukjizat Rasulullah. Ini karena keyakinan hati para sahabat itu, sehingga Allah balas langsung kontan. Kenapa? Karena niat untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Hidup. Jadi bukan Nabi Isa aja yang bisa menghidupkan orang, Rasulullah bisa menghidupkan orang mati. Ini berkah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mungkin kita tuh yakin aja, insya Allah pasti dibalas kontan lawan Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad SAW. Itu aja, mudah-mudahanlah sini sedikit menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, merasa yakin Nabi Muhammad. Insya Allah kita mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sedikit ada tambahan Habib, insya Allah kita minta nasihatnya. Seperti kata waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad.